Yang ngadu emang gak ada otaknya banget. Yang ngaduin Pak Anies itu dia dari Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Segitukah intelektualitas daripada aktivis dakwah kampus, sehingga dengan kata-kata amin ini bisa menjadi momok yang memalukan bagi seluruh mahasiswa dakwah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, berjumpa dan bersua kembali. Pada kesempatan ini kita akan mengekspos sebuah video, boleh dikatakan anak kemarin sore dan juga boleh dikatakan anak ingusan, tetapi ilmunya mungkin lebih daripada anak kemarin sore ataupun anak ingusan. Kita lihat bocil ini mempermalukan Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia yang melaporkan Bapak Anies Rashid Baswedan ke Mabes Polri terkait akronim AMIN. Kita lihat dulu videonya sebelum kita respon lebih lanjut. Yang ngadu emang gak ada otaknya banget. Yang ngaduin Pak Anies itu dia dari Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia yang bernama Al-Mukarram Umar Segala. Yang ngadunya itu nggak jelas. Beliau menilai kata prasasti ya tidak seharusnya dipakai untuk kepentingan politis. Yang dilakukan Anies itu termasuk penistaan agama. Masya Allah, aneh banget. Wiwir, makanya lu itu ke masjid dah, lu dengerin. Habis imam baca Al-Fatihah itu, makmunnya tuh membaca apa? Amin atau amin. Lu kan dari forum dakwah kan ya, lu pasti tahu lah perbedaan kata amina ya'manu dengan amin. Amina ya'manu bisa berarti merasa aman, amin itu mangfis sama iyak sifabikumul ahdo. Coba deh lu lihat di terjemahannya Al-Muluk. Amina ya'manu juga bisa berarti yakin. Qala hal amanakum alaihi illa kama amintukum alaihi min qabl. Sedangkan amin artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Jadi yang dimana penistaannya? Gak ada. Lu kan dari forum dakwah ya, kalau Anda nggak suka dengan seseorang bukan dengan cara itulah, dengan memfitnah-fitnahnya buat apa sih? Logikanya ya, ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia aja mendukung Pak Anies, tidak ada yang mengatakan penistaan agama. Anda loh yang mengatakan. Inilah dia saudara sekalian video seorang bocil ataupun anak kemarin sore yang mempermalukan Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Kita lihat uraiannya, dan pada uraian dia yang mengatakan bahwa Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia kekurangan ilmu walaupun mereka mengatasnamakan aktivis dakwah. Karena terkait dengan perkataan ataupun kata-kata amin ataupun akronim amin, di mana kita ketahui kata amin itu tergantung bacaannya. Bagaimana pembacaannya, maka begitu pula artinya. Dan juga bagaimana tulisan lafaznya, begitu juga artinya. Karena kita ketahui kata-kata amin itu bisa bermakna percaya, bisa bermakna aman, dan bisa bermakna istajib ataupun terimalah ya Allah. Tetapi saudara sekalian, itu tergantung pada pengucapan dan tulisan lafaznya. Lagipun saudara sekalian, akronim amin ini kenapa sekarang baru dilaporkan? Sedangkan kata-kata amin ini menjadi sebuah kata ataupun sebutan kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar jauh-jauh hari sebelum acara debat diadakan oleh KPU. Dan juga pasangan amin ini dinamakan pasangan amin ketika deklarasi daripada Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar yang disingkat dengan amin. Amin ini saudara sekalian adalah singkatan daripada Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Lantas apa hubungannya dengan kata-kata amin yang ada pada salat? Artinya ketika habis imam membaca Al-Fatihah sehingga makmum menyahut amin. Itu harus A panjang dan min panjang.
baru artinya istajib, terimalah. Tetapi kalau amin berarti aman, amin juga boleh diartikan dengan iman. Jadi forum aktivis dakwah ini harus lebih mengkaji lagi ilmunya tentang dakwah. Apalagi terkait dengan dakwah, biasanya ini digunakan pada tingkat ataupun dakwah tentang agama Islam. Karena jarang sekali kita dengar ada dakwah agama Kristen, dakwah agama Buddha, jarang terdengar. Yang center kita dengar adalah dakwah Islam. Maka forum aktivis dakwah kampus Indonesia ini perlu memperdalam lagi ilmunya sehingga tidak salah kaprah dan tidak dipermalukan di sana sini. Ini anak yang kemarin sore saja kita lihat umurnya masih terlalu sangat muda, tetapi bisa mempermalukan forum. Bukan seorang ini, forum. Apabila forum ini sudah menyangkut banyak orang, forum aktivis dakwah kampus lagi, ini memang memalukan dan dipermalukan oleh anak yang kemarin sore. Dan kita dapat menangkap sinyal apa gerangan ini. Nah, ini tentu sinyal politik. Apakah politik berbayar ataupun tidak berbayar, itu terserah kepada orang yang melakukan pelaporan tersebut. Saudara sekalian, inilah ulah daripada forum aktivis kampus Indonesia yang memalukan. Karena aktivis dakwah kampus saja tidak bisa mengartikan kata-kata amin, apalagi lainnya di dalam perihal dakwah. Sangat disayangkan saudara sekalian, kata-kata akronim amin ini bisa dilaporkan ke Mabes Polri. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana intelektual daripada forum aktivis dakwah kampus ini yang diketuai oleh Umar Sagala ini. Kata-kata amin ini bisa menjadi sebuah laporan ke Mabes Polri. Sungguh sangat disayangkan dan sangat memalukan, apalagi membawa forum aktivis dakwah kampus Indonesia. Segitukah level daripada dakwah kampus yang tidak bisa mengartikan kata-kata amin saja? Segitukah intelektualitas daripada aktivis dakwah kampus sehingga dengan kata-kata amin ini bisa menjadi momok yang memalukan bagi seluruh mahasiswa dakwah yang ada di Indonesia. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.